pemangku kepentingan persepak bolaan Indonesia, pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, mari kita jadikan kesepakatan ini sebagai momentum perbaikan sistem persepak bolaan Indonesia agar sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan nasional dan tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat? Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Ada hal kebaruan yang menjadi pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Minimal ada 3 hal besar. Mungkin kita elaborasi. Pertama, beliau mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Ini adalah salah satunya Impres, satu-satunya Impres yang menyebut sepak bola. Jadi salah satu cabur yang ada Impresnya itu adalah sepak bola. Berarti ada kekhususan di situ. Ini karena apa? Karena memang survei 69% rakyat Indonesia dari menurut Ipsos itu adalah pecinta sepak bola. 2 dari 3. Penduduk Indonesia itu pecinta sepak bola. 7 dari 10 itu pecinta sepak bola. Salah satunya bernama Bapak Presiden Joko Widodo. Impres percepatan sepak bola ini menyangkut banyak hal karena mendorong semua kementerian bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder, entah itu PSSI, FIFA untuk mempercepat laju sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Itu udah dukungan dari bukan hanya dari segi kebijakan tapi juga pendanaan. Ya kan? Lalu kedua, yang menurut saya sangat penting untuk dicatat adalah di era Presiden Jokowi lah kita meng-host Piala Dunia Junior pertama, yaitu Piala Dunia U17, ya, yang dilaksanakan di 4 kota. Ini menjadi suatu milestone karena ini kali pertama. Disinilah ini ada kesempatan bagi kita untuk meningkatkan standarisasi di segala hal, termasuk stadion, termasuk pelaksanaan, termasuk timnasnya, ekosistem bolanya, ekosistemnya itu menjadi semakin terbangun, ya kan? Nah, ini juga menjadi kesuksesan ini menjadi pintu masuk kita untuk mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Nah, mudah-mudahan dengan kesuksesan yang bisa didapat, ini akan membuka untuk Piala Dunia Senior. Lalu ketiga, selama ini misalnya timnas itu nggak punya training center kan? Nah, dengan pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan FIFA dan PSSI, pemerintah Indonesia itu membuat training camp, training center pertama, yaitu di IKN. Jadi nanti ada training center untuk sepak bola nasional. Nah, itu memang joint project karena FIFA menggelontorkan sekitar 80 miliar, ya, dan pemerintah hadir dengan memberikan 90-95 miliar. Itu dieksekusi oleh PUPR, itu akan ada 8 lapangan, ada asrama dan lain sebagainya. Ini standar internasional. Standar internasional. Jadi itu setidaknya 3 kebaruan dan kepertamaan yang didobrak. Dan saya pikir semua presiden mendukung sepak bola, tapi Pak Jokowi memberikan atensi yang lebih. Saat jadi presiden di periode pertama, saya kan masih di Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia, gue CEO-nya waktu itu. Ketika ada permasalahan pemain yang tidak digaji, kita dipanggil khusus ke istana. Jadi gue sama Bambang Pamungkas, Ponario, ada beberapa teman-teman pengurus, diterima langsung, diterima di mejanya dia itu. Jadi kita ngobrol sama presiden, ngomongin bola. Dan dia bilang apa yang bisa saya bantu sebagai presiden untuk pemain. Di situ, at least kita berpikir, wah memang nih Pak Jokowi concern dengan sepak bola nih, gitu. Sampai pemain. Nah karena kita merasa seperti itu, ketika waktu itu ada mau penyelenggaraan liga kita masih banyak yang belum dibayar, kita bersurat ke Kemenpora waktu itu. Siapa menteri itu? Pak Imam. Nah kan Kemenpora ini kan pemerintah. Karena waktu itu kita berusaha ke federasi, tidak mendapat respon lah waktu itu. Akhirnya kita ke Kemenpora, nah waktu itu kita kasih listnya bahwa ini harusnya ditunda dulu nih karena belum selesai. Liga ya? Iya, karena mau mulai kan. Nah kemudian mendapat atensi dari Pak Menteri Olahraga bahwa dikirim surat ke PSSI, ya ini gimana nih, masih kayak begini. Nah, ternyata kan itu yang dianggap intervensi. Wah ada pemerintah mengintervensi nih, apa yang dilakukan oleh federasi. Sehingga terjadi waktu itu namanya pembekuan. Ya kan? Mengerti bahwa kalau nggak ada pemilik klub nggak ada yang bisa juga. Tapi kalau nggak ada pemain, dan match fixing itu paling banyak kalau apa? Kalau pemain udah lapar kan. Lo nggak digaji, nggak diapain, lo suruh atur skor bisa dong. Iya, orang harus bertahan hidup. Nah, bahwa Pak Menteri berani begitu kan berarti menurut saya karena pasti ada backup dari presiden. Kemudian dibekukanlah
jadi bulan-bulanan lah kita. Iya. Tapi pada saat itu akhirnya presiden mengeluarkan yang namanya Piala Presiden. Disitulah dimulai di Piala Presiden. Ya, Dimulai dulu sebelumnya ada Piala Bayangkara, kemudian Piala Presiden. Bahwa ini dibuat bahwa mengisi kekosongan yang nantinya akan dibenerin sama FIFA, tetap main dulu deh di Piala Presiden. Habis itu mulailah Pak Ara di situ megang Piala Presiden. Sampai dengan Piala Presiden terakhir. Makanya setiap Piala Presiden, kenapa masih beneran namanya Piala Presiden? Karena at least di pembukaan atau di penutupan Pak Jokowi pasti hadir di Piala Presiden itu. Nah, habis itu kan kemudian ada perbaikan, bukan ada perbaikan, akhirnya mulai lagi diaktifkan lagi oleh FIFA. Dan at the end, katanya kan juga Pak Erik juga restu dari Pak Jokowi untuk memperbaiki ini, gitu kan. Jadi bagi gua, tadi memang bicara secara regulasi instruksi yang memang dikeluarkan, kalau saya dari sisi praktisinya melihat memang ada dan memang peran dari Pak Jokowi itu untuk sepak bola ini memang beberapa kali kebijakannya benar-benar terasa gitu, sampai dengan akhirnya pengurusan ini. Jadi pada saat Presiden Infantino datang ke Indonesia, kebetulan saya sempat bertanya kepada beliau. Kebetulan pada saat itu ada momennya saya bertanya kepada beliau, dan juga disaksikan ada beberapa orang juga terkait ini seperti apa sih sebetulnya. Beliau mengatakan pengen banget ya, it is indispensable for you to have a good working relationship with the government. Kurang lebih seperti itu. Sangat penting bagi kalian mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pemerintah. Gitu. Jadi hubungan yang diidealkan adalah sinergistik. Jadi ya hubungan yang baik itu kan dari komunikasi yang baik, kemudian kita taat pada aturan masing-masing, karena kan memang ada ranah sepak bola itu, misalnya kayak federasi itu memang kan berinduknya kepada FIFA kan, ya kan, dan tentu pemerintah juga mempunyai konstitusinya sendiri kan. Nah ini kan penting saling memahami hal tersebut. Jadi makanya saya suka sekali jawabannya, it's very important for you to have a very good relationship with the government. Keduanya pemimpin bangsa kita, Pak Presiden Jokowi sudah saya jelaskan adalah pecinta sepak bola banget, dan memberikan kontribusi yang objectively speaking itu very pronounced, sangat jelas. Iya kan? Ya kan? Belum kita ngomongin budget renovasi, itu sampai hampir 2 triliun di 20 stadion lebih di Indonesia itu saat ini as of today dalam proses renovasi sampai tahun 2024. Karena apa? Pak Jokowi menginginkan bahwa semua stadion-stadion di Indonesia itu FIFA certified. Mangku kepentingan persepak bolaan Indonesia, pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, mari kita jadikan kesepakatan ini sebagai momentum perbaikan sistem persepak bolaan Indonesia agar sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan nasional dan tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Gue melihat ya, gimana ya, kalau ya tadi gue bilang gue punya pengalaman pribadi kan sebenarnya sama Pak Jokowi dalam organisasional, dalam gue pribadi ya, bahwa dia memang sepeduli itu. Tapi kemudian sekarang di akhir ini lagi banyak yang memang isu di luar kebijakannya tidak populer di mata masyarakat, sehingga akhirnya apapun yang dilakukan memang seakan-akan itu salah gitu. Tetapi gue yakin bahwa selama kepengurusan beliau emang dia kan sering dimaki-maki dan disalah-salahin orang kan. Jadi gue pikir Pak Jokowi sudah mengkalkulate risk lah untuk seperti itu gitu loh. Tapi ya ini semua perlu dari testimonial masing-masing orang kan, tanpa perlu maksudnya masyarakat itu kan pengennya ya ngapain sih mesti diekspresikan begitu gitu kan, maksudnya kan kok tiba-tiba ada sih dalam postingan gitu. Bagi gue sih itu point of view untuk bicara apa aja sekarang dengan jarinya, dengan tangannya gitu. Tapi kalau tentang yang ini memang gue pikir memang banyak kemajuan dari kita miss dan kita bener-bener kecolongan yang kanjuruhan gitu loh. Tapi untuk hal yang lain gue pikir itu kalau sampai kita tetap strict dengan political, tidak boleh digabung dengan sepak bola, mungkin kita terus di-ban. Karena kan begitu kanjuruhan yang perbaikin stadion anggaran pemerintah. Begitu bikin ini dari pemerintah. Lah itu kok nggak dibilang intervensi? Kalau dulu dikatakan jangan diintervensi. Dan sekarang banyak yang masih nyinyir kalau prestasi kita tuh, iya sekarang kalau Sintayong sih enak, pas lagi disupport semuanya. Semuanya ini siapa? Disupport ketum, disupport pemerintah, disupport sama BUMN. Lah, kok sekarang lu malah kayak kalau disupport, kok lu ngiri? Dulu lu bilang jangan diintervensi. Nah sekarang ketika semuanya bersinergi, lah kok tetap dinyinyirin? Dia memang pas lagi disupport aja. Jadi memang kita nggak bisa menyenangkan hati semua masyarakat dalam satu kesempatan. Sama seperti lo nggak mungkin bisa selalu senang dengan kata-kata gue. Pemerintah. Ketika kita mau host Piala Dunia, yang ngasih garansi siapa? Pemerintah ya? Government garanti. Kalau nggak mau juga ditanya. Jadi itulah pentingnya sinergistik antara federasi, ya kan, dengan pemerintah, dengan federasi atau international federation-nya. Jadi tidak bisa sendiri, itu ada segitiganya. Federasi, government dan international federation itu harus sinergistik. Nah kalau kita melihat Pak Jokowi ya misalnya, coba kita lihat datanya. 2014 ranking FIFA kita 2014 179. Sekarang kita 129. Berarti 50 poin perbedaan dari selama 10 tahun. Berarti mungkin nyusul Malaysia ya? Kita nyusul Malaysia masih di bawah Thailand sama Vietnam ya. Jadi ada lonjakan signifikan ya kan dari 2015 kan beliau dilantik 2014 Oktober 2015 179 sampai 129. Terus kemudian misalnya kita berbicara timnas. Coba timnas U20 setelah 30 tahun puasa
menang gold medal sih. Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat U23 mencetak sejarah juga, ya kan? Hampir tembus ke Olimpiade. Lalu ketiga kita berada di fase babak ketiga timnas senior ya, juga sejarah juga. Bukan main dah. Jadi ini apa namanya, kita berada di Pak Jokowi ataupun meninggalkan sepak bola Indonesia lebih baik pada saat beliau menemukan. Bagaimana? Oh iya. Pak Jokowi memberikan ini, ya kan, menyerahkan sepak bola ini dalam kondisi yang lebih baik dibanding saat beliau Menerimanya. Ya. gitu. Dan tongkat estafet ini semoga bisa dilanjutkan dengan lebih baik lagi di kepemimpinan Bapak Prabowo. Adapun Pak Prabowo, kalau kita lihat track record beliau itu membangun sekolah bola. Ini terlepas dari Pak Prabowo ada bikin sekolah Garuda Yaksa. Oh, Terus kemudian timnas itu dikirim dengan full beasiswa di Aspar Academy untuk training di sana, itu dari Pak Prabowo juga. Oh, Jadi sebelum beliau menjadi presiden, dia sudah melakukan hal itu. punya perhatian. Gitu. Ini mungkin suatu bentuk apresiasi dari PSSI melihat bahwa dua pimpinan bangsa kita ini memang memberikan atensi dan kontribusi nyata terhadap persepak bolaan. Saya ingat sekali 3 tahun yang lalu, waktu itu saya mendampingi ketum PSSI pada waktu itu Pak Iwan Bule, bertemu dengan Pak Prabowo. Oke. Karena beliau itu 2 tahun lalu launching kompetisi yang Garuda Yaksa Competition itu, kemudian yang hadiahnya itu 1 miliar dan dikirim ke Aspar Academy. Nah, pertanyaan beliau di meja itu, beliau mengeluarkan buku tulis beliau. Di situ ada Pak Iwan Bule, ada Coach Indra Safri, ada Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi. Beliau bertanya, bagaimana caranya kita tembus Piala Dunia? Langsung, bagaimana Bapak Ketum PSSI, tolong saya ingin tahu bagaimana negara ini negara besar, kita harus tampil di Piala Dunia. Anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, kita harus punya tim yang masuk Piala Dunia, saudara-saudara kalian. Kalian, kita maksudnya kita undang kalian ke sini, kita ingin cari bibit-bibit pemain. Saudara sekarang umurnya 15-16 tahun, 3 tahun lagi 18 tahun. 3 tahun kita harus punya tim di Piala Dunia yang akan datang. Nanti ada yang bilang tidak mungkin. Ya, mental yang tidak mungkin ini yang harus kita kikis. Yang tidak mungkin harus mungkin, saudara-saudara kalian. Dan mungkin karena semangat, mungkin karena semangat anak-anak muda, saudara-saudara sekalian. Saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala Piala Asia. Ya, semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa.